Halo Teknolovers, apakah kalian tahu kalau Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara? Ya, dilansir dari Global Firepower atau GFP, Indonesia berada di peringkat pertama militer terkuat di Asia Tenggara atau ASEAN, dengan skor Power Index atau PLNDR 0,2251 atau peringkat ke-15 di dunia. Skor Indonesia bahkan lebih baik daripada Jerman, Arab Saudi, Australia, dan juga Ukraina. Oleh sebab itu Indonesia berada paling atas, mengalahkan Vietnam dan Thailand yang berada pada posisi kedua dan tiga. Lantas, apa yang membuat Indonesia menjadi negara dengan kekuatan militer terkuat di Asia Tenggara atau dalam hal ini mewakili ASEAN? Yuk simak ulasannya berikut ini. Skor Power Index tersebut dibuat berdasarkan akumulasi dari semua aspek kekuatan militer yang kemudian dikalkulasikan menjadi indeks skor oleh GFP. Kalau dilihat dari jumlah pasukan militer, Indonesia berada di peringkat keempat ASEAN. Jumlah keseluruhan prajurit TNI mencapai 1 juta orang lebih, serta yang masih aktif sekitar 400.000 personil. Selain itu, dari jumlah personil tersebut, Indonesia juga memiliki deretan pasukan elit andalan TNI dengan segala kemampuan khususnya. Kopassus, Korps Baret Merah. Begitu masyarakat mengenal pasukan elit ini, istilah tersebut muncul lantaran baret berwarna merah yang menjadi ciri khas pasukan khusus TNI AD yang didirikan sejak 1952. Anggota Kopassus dibekali beberapa kemampuan khusus, diantaranya gerak cepat dalam setiap situasi, menembak cepat, pengintaian, dan anti-teror. Adapun moto yang dimiliki Kopassus adalah berani, benar, dan berhasil. Kopaska. Kopaska atau Komandan Pasukan Katak adalah pasukan elit TNI AL yang didirikan oleh Presiden Soekarno untuk mendukung kampanye pembebasan Irian Barat pada tahun 1962. Personil Kopaska mempunyai tugas untuk menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air, penyiapan perebutan pantai, dan juga operasi pendaratan kekuatan amfibi. Kopaska memiliki semboyan Tan Hana Wigna Tan Sirna, yang artinya tak ada rintangan yang tak dapat diatasi. Denjaka. Denjaka atau Detasemen Jala Mangkara ini merupakan pasukan elit milik TNI AL yang dibentuk pada tahun 1982. Pasukan ini dibentuk dalam rangka menanggulangi ancaman aspek laut, seperti terorisme, sabotase, dan lainnya. Tidak hanya bergerak cepat, para prajurit pasukan ini juga dituntut agar efektif bertindak menghadapi segala bentuk aksi teror, sehingga mereka dituntut menguasai kemampuan yaitu pencapaian sasaran lewat teknik lintas udara, penguasaan metode bawah air, dan lintas air senyap. Kopasgat. Pasukan gerak cepat ini merupakan milik TNI AU yang bersifat infanteri dengan format organisasi tempur yang khas terhadap kebutuhan matra udara. Pasukan ini mempunyai kemampuan terjun payung militer. Mereka memiliki moto Karmanye Vadikaraste Mavalesu Kadacana yang artinya bekerja tanpa menghitung untung dan rugi. Tontaipur. Satuan Peleton Intai Tempur atau Tontaipur ini termasuk dalam Komando Strategi Angkatan Darat atau Kostrad. Personil Tontaipur memiliki keahlian khas yakni melakukan infiltrasi ke jantung musuh secara senyap untuk sabotase. Adapun prioritas tugas yang diberikan kepada Tontaipur biasanya di daerah pegunungan dan kota. Selain itu, ciri khas prajurit ini yaitu senjata berupa senapan serbu, sniper, pistol, dan sangkur. Yontai Vip. Pasukan yang satu ini adalah bagian dari Korps Marinir TNI AL yang memiliki semboyan Mayanetra Yamadipati. Makna dari semboyan itu adalah bergerak dengan cepat, rahasia, dan mematikan dalam setiap pertempuran. Adapun tugas Yontai Vip yaitu membina dan menyediakan kekuatan amfibi maupun darat.
Tidak hanya itu, tugas prajurit ini adalah melakukan operasi khusus dalam pelaksanaan operasi amfibi dan satuan tugas TNI AL. Wah, mengerikan ya pasukan-pasukan elit TNI kita. Sementara di sektor alat utama sistem pertahanan atau alutsista, Indonesia menduduki posisi beragam, tergantung dari pos-pos militer. Pada sektor angkatan udara atau AU, alutsista yang dimiliki Indonesia adalah sebanyak 458 pesawat, 15 jet tempur, 17 pesawat MIS khusus, 1 unit tank, 41 pesawat pencegat, 188 helikopter, 64 transportasi lain, dan 38 pesawat penyerang. Kalau di sektor Angkatan Laut atau AL, Indonesia memiliki 7 kapal frigat, 179 kapal patroli, 5 kapal selam, 10 kapal ranjau laut, dan 24 kapal korvet. Sedangkan militer Indonesia pada pos Angkatan Darat atau AD, alutsista yang dimiliki Indonesia adalah 332 tank, 1.430 kendaraan lapis baja, 366 artileri tarik, 153 artileri, dan 63 proyektor roket. Nah, dari banyaknya alutsista milik militer Indonesia tersebut, ternyata ada sejumlah alutsista andalan TNI kita nih. Coba kita lihat apa saja kah itu? Helikopter Apache. TNI memiliki salah satu alutsista canggih yaitu helikopter serbu AH-64E Apache. Helikopter Apache merupakan helikopter jenis penyerbu atau penggempur yang dapat diterbangkan dalam berbagai keadaan cuaca. Roket Astros 2 Mk6. Dikutip dari tniad.mil.id, roket multiple ini merupakan jenis roket unggulan terbaru yang dimiliki TNI AD sebagai bantuan senjata tembakan. Astros 2 Mk6 ini dioperasikan oleh Satuan Artileri Medan atau Armet. TNI AD dengan cara mengganti tabung peluncur yang sudah kosong dengan tabung peluncur baru yang telah diisi amunisi. Tank Leopard. Tank yang satu ini merupakan salah satu tank yang digunakan dalam kedinasan tentara Jerman. Memiliki berat mencapai 60 ton dengan panjang 9,9 meter serta lebar 3,75 meter. Tank ini adalah meriam Rheinmetall kaliber 120 mm. L44 atau L55 yang berisi 42 peluru dan senjata pelengkapnya 2x7,62 mm. MG3A1 berisi 4.750 peluru atau FN Mag. Jet tempur Su-30. Pesawat ini merupakan jet tempur multifungsi yang efektif digunakan sebagai pesawat serang darat. Dilengkapi dengan sistem radio locations yang bisa melacak hingga 10 target dalam waktu bersamaan. Pesawat jenis ini bisa disandingkan dengan ELF A-18E ELF, Super Hornet, dan ELF-15E Strike Eagle dari Amerika Serikat. Kapal selam KRI Alugoro 405. Kapal selam ini adalah kapal selam jenis diesel elektrik U-209 1400 Changbogo kelas yang memiliki panjang 613 meter dan bisa menampung 40 orang kru serta tim khusus TNI AL. Kemampuan jelajah kapal ini sendiri bisa bertahan hingga 50 hari ketika menjalani operasi dan dapat bertahan hingga 30 tahun ke depan. Alutsista Indonesia memang banyak jika dibandingkan dengan beberapa negara. Namun sayangnya pada pos anggaran militer Indonesia masih kalah jika dibandingkan dengan sejumlah negara ASEAN. Anggaran militer Indonesia hanya sekitar 9,2 juta US dollar atau sekitar 130 miliar rupiah. Dan anggaran ini masih lebih sedikit dari Singapura dengan 10,7 juta dolar atau sekitar 151 miliar rupiah. Yang padahal Singapura menduduki peringkat ke-140 secara global dan juga urutan kelima di Asia Tenggara. Meski demikian, anggaran militer yang digelontorkan Indonesia masih lebih unggul dibandingkan dengan Vietnam, yaitu hanya mencapai 6,9 juta US dollar atau setara dengan 97 miliar rupiah. Sehingga bisa disimpulkan secara global kekuatan militer Indonesia memang layak berada di peringkat ke-15 dan peringkat pertama di ASEAN. Selain itu, Indonesia juga masih mengalahkan sejumlah negara besar, di antaranya Arab Saudi yang berada di posisi ke-17 dan juga Australia yang berada di posisi ke-19.
Nah, itulah tadi ulasan mengapa Indonesia jadi yang terkuat di ASEAN dari segi militernya. Kita tentu saja patut berbangga ya. Oke, seperti biasa jangan lupa like, komen, dan share video ini. See you!